Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal musannifin wal ulama'il 'amilin wa nakhussu khassatan tammatan ila hadrati jami'il a'immatil arba'ah al-mujtahidin wa nakhussu khassatan tamatan ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani thumma ila hadrati jami'i awliya at-tis'ah alladhina ballaghu ad-din fi Jawa khususan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon thumma ila hadrati ya Al-Hajj Hashim Ash'ari Ki Abbas Ki Anas Ki Ilyas Ki Akyas Ki Ahmad Zahid Ki Ahmad Syatari Ki Zubair bin Ki Dakhlan Sarang Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Makki thumma ila hadrati Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sabir Al-Hadrami wa Syekh An-Nawawi wa Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani wa ila hadrati Syekhi wa Murabbi Ruhi hadrati Syekh Maimun Zubair hadrati Syekh Junaidi Anas Al-Hajj Abdul Rahim Ahmad Al-Hajj Faqih Imam والحبيب هد بن محمد بن عمر بن يحيى أصولهم وفروعهم وحواشهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Pada malam hari ini, malam Senin tanggal 15 Rajab tahun 1442 bertepatan dengan tanggal 28 Februari tahun 2021, kita akan melanjutkan kembali mengaji kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Pada kali ini kita akan melanjutkan pada fasal alladzi yalzamu lil mayyiti. Pertemuan sebelumnya faslun utawi iki ku fasal alladzi utawi perkara yalzamu kang wajib lil mayyiti kadue mayyit opo arba'u khisalin papat piro-piro tingkah. Ghusluhu swiji ngadusi mayyit wa takfinuhu lan ngafani mayyit wassalatu lan nyolati alaihi ingatase mayyit wa dafnuhu lan ngubur mayyit. Ini fasal sebelumnya, yakni review sepintas bahwa pasal ini menjelaskan tentang pemulasaraan jenazah, bahwa ketika ada jenazah, ada mayyit, yakni al-mayyit al-muslim. Ketika ada jenazah yang beragama Islam,
maka kewajiban bagi orang hidup, terutama di lingkungan sekitarnya, secara kifayah. Secara kifayah artinya, kifayah itu kewajiban yang jika sudah ada satu orang yang melakukan, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Namun, jika kewajiban ini tidak ada satupun yang mengerjakannya, maka dosa bagi semua masyarakat di tempat itu. Yakni pemulasaraan jenazah ada 4 kewajiban dalam hal pemulasaraan jenazah. Yang pertama adalah memandikan. Nah, ketika ada mayit, maka kewajiban untuk memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolati. Dan yang keempat, menguburkannya. Nah, memandikan mayit, ya, memandikan mayit. Au badaluhu, atau sebagai penggantinya, yakni apa? Tayamum. Ketika ada jenazah yang tidak bisa dimandikan, kamalau uhriqo binnar, seperti contoh misalkan mayit yang disebabkan karena kebakaran, jadi dia jasadnya itu sampai gosong, dan kalau dimandikan maka akan hancur atau akan sampai katakanlah terpotong-potong misalkan. Maka sebagai pengganti memandikannya adalah mentayamumnya. Atau dalam kasus ada jenazah perempuan, sementara yang memandikannya tidak ada dari kalangan sesama perempuannya. Dari kalangan sesama perempuannya tidak ada yang mau atau tidak ada yang bisa. Dan tidak ada yang bisa, sehingga yang ada laki-laki, dan laki-lakinya ini pun laki-laki lain, bukan mahramnya. Maka dalam kasus seperti ini, meski mayitnya itu mayit normal, utuh, sehat, artinya sehat itu bukan karena terbakar, ya, utuh. Ketika dalam kasus mayitnya perempuan dan tidak ada yang memandikan kecuali orang lain, laki-laki lain, perempuannya nggak ada sesama perempuannya, maka si mayit perempuan ini harus ditayamumi, bukan dimandikan, bukan dipaksakan dimandikan oleh laki-laki lain. Timbul pertanyaan mungkin di antara rekan-rekan sekalian, mungkin timbul pertanyaan, di zaman sekarang ini yang sedang marak, terutama di pandemi COVID-19, terutama mayit yang meninggal dunia betul-betul karena na'udzubillah min dzalik tsumma na'udzubillah, betul-betul karena terpapar virus COVID-19, apakah memang harus dimandikan ataukah tidak? Ini menjadi silang pendapat. Jika memang diyakinkan menurut pandangan dokter, ya, menurut pandangan pakar atau orang-orang kesehatan, kalau dipaksakan dimandikan, lalu yang memandikannya juga akan ikutan terpapar, maka ikutan terpapar,
membahayakan yang hidupnya misalkan, maka ada yang mengatakan tidak harus dimandikan. Syukur bisa ditayamumi. Tapi jika dalam pandangan dokter, ya dalam pandangan ilmu kesehatan itu tidak mengapa, atau ada orang yang berani dan dengan peralatan khusus yang sudah memproteksi orang yang memandikannya, maka masih ada kewajiban untuk memandikan. Yang kedua adalah mengkafani setelah dimandikan. Urutannya itu dimandikan dulu baru dikafani. Yang ketiga disolatkan atau mensolati mayit ini setelah ia dimandikan dan dikafani. Falau ta'adzaro ka'an waqa'a fi hufratin aw wa ta'adzaro ikhrajuhu wa tuhruhu lam yusalla alaih. Sekarang dalam kasus misalkan ada jenazah, dia tercebur di dalam lubang, terperosok ke dalam lubang yang susah untuk dikeluarkan. Boro-boro mau memandikan atau mengkafani, mengambil dari lubangnya saja tidak memungkinkan. Maka apakah dia tetap langsung disolati? Di sini dikatakan wa ta'adza ikhrajuhu wa tuhruhu lam yusalla alaih. Tidak harus disolati lagi, sudah dia di situ terkubur dengan sendirinya. Wa ba'da takfini nadban. Apakah mensolati jenazah itu setelah dikafani? Di sini dijelaskan mensolati jenazah itu sunnahnya setelah dikafani. Sehingga jikapun ada jenazah disolat, habis dimandikan belum dikafani kemudian disolatkan dia, sah tidak? Sah, hanya hukumnya makruh. Bal tukrahu sholatu alaihi qabla takfinihi. Makruh saja hukumnya. Kalau sahnya sah mensolatinya. Kemudian wadafnuhu yang keempat, setelah dimandikan, dikafani, disolati, lalu kemudian dikuburkan. Kalau orang kafir sih gimana? Boleh tidak? Ada orang non-muslim meninggal dunia. Boleh tidak dia dimandikan? Boleh. Tapi apakah hukumnya wajib? Tidak wajib. Hanya sifatnya jaiz, boleh dia dimandikan. Kalau disolati jelas mutlak tidak boleh. Jelas mutlak tidak boleh mensolati jenazah non muslim. Bahkan di sini fa innaha haramun mutlaqan, hukumnya menjadi haram mensolatinya. Solati jenazah yang beragama non muslim, non Islam. Kalau mengkafani gimana? Kalau hukum mengkafani, jika memang orang kafirnya itu kafir zimmi, kalau tadi hukum memandikannya boleh, mau dimandikan mau tidak silakan.
Mensolati jelas haram. Nah, sekarang kalau mengkafaninya gimana? Kalau kafirnya itu kafir zimmi atau kafir mu'ahad atau kafir mu'amman, maka wajib tetap dikafani. Wajib untuk dikafani. Nah, baik, itu pasal untuk pasal yang menjelaskan tentang pemulasaraan jenazah secara umum. Lalu kemudian pada pasal selanjutnya melanjutkan faslun utawi kiku fasal aqallul ghusli, utawi paling setitike ngadusi mayit. Aqallul ghusli utawi paling setitike ngadusi mayit. Ta'mimu badanihi, ngerataaken badane mayit. Iku ta'mimu badanihi, sebelum beranjak pada pasal aqallul ghusli, sini ada penjelasan wa ammas siqtu wa huwa alladhi saqata min bati ummihi qabla tamami ashhuri wa hiya sittatun wa lahdhatani. Janin, ya, siqtu itu janin yang belum jadi, ya, janin yang belum sempurna. Biasanya dalam kasus keguguran pada usia kandungan belum genap 6 bulan. Jadi, pada usia kandungan belum genap 6 bulan. Qabla tamami asyuri wa yasittatun. Jadi saya katakan dalam kasus janin ataupun calon jabang bayi yang belum sempurna, dia keguguran dalam usia kandungan kurang dari 6 bulan. Kurang dari usia 6 bulan. Bagaimana pemulasaraannya? Di sini ada 2 pendapat. Fa in dhaharat fihi amaratul hayat, kalau si calon jabang bayi yang belum genap usia kandungan 6 bulan ini keguguran, lalu ada tanda-tanda kehidupan bahwa si janin ini sempat ada gerak-geraknya, kakhtilajin, pejet-pejet, au tanafusin. Jadi dia usia kandungannya sudah usia kandungannya itu belum genap 6 bulan, tapi ada tanda-tanda hidup tadinya, ada tanda-tanda pernah hidup. Au taharrukin au bukain, tanda-tanda hidup. Ada gerakan, ada gerak-geraknya sebelum keguguran atau mohon maaf, ya kalau memang sudah diketahui ya, kalau zaman sekarang dengan teknologi
USG mungkin bisa diketahui. Au bukain, ketika udah pernah ada tanda-tanda kayak ada suara tangisan. Walau qabla infisalihi. Nah, janin yang keguguran sebelum genap usia 6 bulan. Walau qabla infisalihi, walaupun misalkan kayak tadi dengan teknologi zaman sekarang di USG udah kelihatan pernah hidup, ada hidupnya. Wajaba fihi ma fil kabir, maka kewajiban untuk mengurusi jenazahnya sama dengan kewajiban mengurusi jenazah orang besar. Artinya janin ini ya wajib dimandikan, wajib dikafani, disolati dan dikuburkan. Kan ada ya, misalkan kalau yang keguguran itu bentuknya masih darah, gumpalan darah, itu mungkin jelas itu gumpalan darah. Ini sih sudah terbentuk ada kulit ya, janin ini ada kulitnya, sudah ada kayak bentuk-bentuk kepalanya. Nah, lalu misalkan sebelum lahir menurut teori kedokteran tadi diperiksakan ke dokter, pernah hidup, ada hidupnya. Lalu kemudian keguguran, maka pengurusannya sama dengan orang besar. Kalau tidak ada, belum sempat ada tanda-tanda hidup, tanda-tanda kehidupan, ya tidak harus diurusi sebagaimana mengurusi jenazah. Fala syai'a fihi balya sawa'un balagha 14 amla wajabat tajhizuhu bila sholatin. Usia kandungan sudah 4 bulan. Usia kandungan sudah 4 bulan, tapi belum bentuk manusia. Belum bentuk manusia. Maka wajib untuk memulasarai si janin keguguran tadi dengan tanpa disolati. Bahkan hukum mensolatinya itu haram. Wayajuzu ramyuhu walau lil kilab. Ini ekstrim. Kan kalau masih bentuknya itu boleh dimakankan. Alhamdulillah min dzalik, misalkan diumpankan ke binatang misalkan. Itu boleh-boleh saja kalau masih bentuknya darah maupun daging, tapi belum bentuk manusia. Ini ekstrim. Lakin yusannu satruhu bi khilqatin wadafnuhu. Tetapi ya sunnahnya ya dibungkus pakai kain, kemudian dikubur. Wa ammal waladun nazlu ba'da tamami asyhuri fa hukmuhu kal kabir min sholatin wa ghairiha. Adapun jabang bayi yang terlahir setelah terlahir kemudian mati, namun usia kandungannya sudah sempurna, sudah 6 bulan lebih, hukmuhu kal kabir, hukumnya sebagaimana orang dewasa, wajib untuk disolati, dikafani, dikuburkan. Atau tadinya sempat hidup kemudian mati, atau misalkan pas dilahirkan sudah mati, sama. Baik.
Lalu selanjutnya pada pasal aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma'. Faslun utawi kiku pasal aqallul ghusli utawi paling setitik-setitike ngadusi mayit iku ta'mimu badanihi ngrataaken badane mayit bil ma'i kelawan banyu. Pasal menerangkan tentang seputar memandikan mayit. Bahwa dalam hal memandikan mayit minimalnya yang penting air merata ke seluruh badan. Air merata ke seluruh badan. Minimalnya, tidak harus misalkan dari atas dulu ataupun dari kepala dulu baru sampai kaki, tidak, ataupun dari kaki dulu baru kepala, tidak juga. Yang penting air merata ke seluruh badannya si mayit. Jadi ta'mimu badanihi bil ma', meratakan badan dengan air, artinya air merata ke seluruh badannya si mayit. Dalam hal minimal ini, apakah harus bersihin najisnya dulu? Tidak. Nah, kalau itu nanti kesempurnaan memandikan. Jadi, kalau ini minimal memandikan mayit dalam standar minimal. Memandikan mayit dalam standar minimal itu air merata ke seluruh badan. Nah, namun tetap ada kesunahan untuk bilangan ganjil. Untuk bilangan wala budda min kauni ghuslihi bi fi'lina walau kana kafirun aw ghairu mukallafin. Dalam hal memandikan mayit itu harus ada usaha dari manusia, dari kita. Jadi entah itu dengan mengguyur, bukan dalam arti misalkan begini, harus ada usaha dari kita itu tidak serta-merta si jenazah ini dibiarkan dihujan-hujanin misalkan ya, hujan dan digotong aja. Oleh karena itu fala yakfi gharqun wala khuslul malaikah. Oleh karena itu dalam kasus misalkan mayit yang mati karena tenggelam, meskipun dia sudah terkena air, maka itu belum menggugurkan kewajiban memandikannya, belum menggugurkan kewajiban memandikannya. Ya kan dia sudah kena air, kan dia tenggelam, kan sudah air semua itu, kenapa harus dimandikan lagi? Tetap karena itu tidak ada usaha dari manusianya. Sementara harus ada usaha dari manusia. Dan mayit kemudian kehujanan, tetap belum cukup, harus dimandikan lagi. Harus ada unsur usaha ikhtiar dari manusia memandikan. Kalau dimandikan malaikat sih bisa enggak, cukup enggak? Tidak. Kalau dimandikan oleh sebangsa jin misalkan, cukup tidak? Nah, di sini kalau dimandikan oleh sebangsa jin itu cukup. Wa yakfi fi'lul jinni. Misalkan ada mayit, dia dimandikannya oleh sebangsa jin, bukan manusia, cukup. Walau ghusala nafsahu karamatan kafa. Kama waqa'a li Sayyidi Ahmad Al-Badawi amaddanallahu bimadadihi. Kalau dalam ada kasus ada mayit mati, dia sudah wafat, namun karena karomahnya si mayit ini bisa mandi sendiri.
Cukup tidak? Cukup. Kama waqa'a li Sayyid Ahmad Al-Badawi, sebagaimana terjadi pada Sayyid Ahmad Al-Badawi. Di Sayyid Ahmad Al-Badawi itu wafat. Setelah wafat beliau mandi sendiri. Bukan hidup, tidak hidup, tapi sudah wafat. Mandi sendiri. Maka kalau seperti itu cukup. Tinggal dikafani, langsung kemudian disolati dan dikuburkan. Wa mithluhu ma law ghasalahu mayyitun akhar karamatan fa innahu yakfi. Begitupun pula dianggap cukup kalau ada mayit dimandikan sesama mayit. Wah, keramat ini. Cukup. Wala yukrahu li nahwi junubin ya ghusluhu. Kemudian apakah makruh misalkan kalau ada mayit sebelum mati dia punya hadas besar. Hadas besar belum sempat mandi. Ya, belum sempat mandi mati dulu. Ya, dimandikannya cukup sekali oleh orang yang masih hidup tadi. Wala yajibu niyatul ghusli. Dalam hal memandikan jenazah itu apa wajib niat? Ada wajib niatnya. Wajib ada niatnya, tidak. Sunnah saja. Li'annal qasda bihi an-nadhafah. Oleh karena tujuan utama memandikan mayit itu membersihkan. Sama kayak orang cebok. Nggak harus ada niatan pun. Kalau memang cebok, tidak ada niat, saya niat cebok, sunnah misalkan nggak ada. Ya cebok aja, nggak harus ada niatnya. Sama ketika memandikan mayit pun, tidak harus ada niat memandikannya. Sunnah hukumnya. Bi khilafi niyatul wudu fa innaha wajibah. Beda dengan mewudukan mayit. Kalau misalkan ada mayit, pada saat dimandikan dia tidak diniati dimandikan. Si petugas yang memandikannya itu tidak niat. Sah. Namun pada saat wudhu, padahal mewudukan mayit itu hukumnya hanya sunnah. Pada saat wudhu, meskipun sunnah, hukum niatnya wajib. Makanya di sini ada semacam teka-teki. Walidzalika yulghazu wa yuqalu linashi'il wajibin wa yuqalu lana syai'un wajibun wa yuqalu lana syai'un wajibun wa niyyatuhu sunnah wa syai'u sunnatin wa niyyatuhu wajibah. Ada semacam tebak-tebakan, ada perbuatan yang aslinya sunnah tapi niatnya wajib. Ada juga perbuatannya itu wajib tapi niatnya sunnah. Tadi suatu perbuatan atau amalan yang hukumnya wajib tapi niatnya sunnah. Sementara yang satu hukumnya sunnah tapi niatnya wajib. Tadi kasus memandikan jenazah. Mandikan jenazah itu kan wajib tapi niatnya sunnah. Sementara mewudukan jenazah itu hukumnya sunnah namun niatnya wajib. Nah, sebagaimana tadi disampaikan bahwa jika memang tidak ada udzur yang menjadikan dia itu tidak bisa dimandikan, maka memandikannya itu wajib. Sementara kalau memang ada udzur kayak tadi dalam kasus mayit yang kebakaran atau mayit yang dia meninggal dunia karena kena racun dan khawatir
khawatir misalkan menularkan, maka ditayamum. Wa akmaluhu, kalau tadi minimal, memandikan minimal. Wa akmaluhu tawi kesempurnaane ngadusi mayit. Wa akmaluhu tawi kesempurnaan ngadusi mayit. Wa akmaluhu tawi kesempurnaan ngadusi mayit. Iku ayyughsila. Yaghsila. Iku ayyughsila yen tambah suh sopo al-ghasil. Iku ayyughsila yen tambah suh sopo al-ghasil. Mbasuh sawataihi ing kemaluan lorone mayit. Wa akmaluhu utawi kesempurnaan yang ngadusi mayit. Iku ayyughsila yen ta mbasuh sopo ghasil, petugas yang memandikan, mbasuh sawataihi ing kemaluan lorone mayit. Wa ayyuzila lan yen tangilangaken sapa ghasil. Wa ayyuzila lan yen tangilangaken sapa ghasil al qadaro ing kotoran-kotoran min anfihi saking irunge mayit. Min anfihi saking irunge. Kalau tadi memandikan standar minimal, kalau ini memandikan standar sempurna. Memandikan standar sempurna itu hendaknya petugas yang memandikan dia harus membasuh atau mengguyurkan air ke kedua kemaluannya si mayit. Lalu menghilangkan kotoran-kotoran dari hidung, dari telinga. Wa ayyuwaddi'ahu lan yentang ngewuduni, maksudnya mewudukan. Wa ayyuwaddi'ahu lan yentang wuduni, itu mewudukan sopo ghasil hu ing mayit. Lalu diwudukan, ya. Diwudukan baik sebelum ataupun setelah. Nah, mewudukan itu di sini kalau di Safinah sunnah pula mewudukan mayit sebelum dimandikan. Seperti kayak kesunnahannya berwudu sebelum mandi junub atau mandi karena hadas besar. Jadi pada orang hidup, ya, kayak orang hidup, lalu dia misalkan mau mandi karena hadas besar atau karena haid, ya, karena selesainya haid, perempuan misalkan, maka ada kesunahan berwudu sebelum mandi. Sebelum mandi, sunnah wudu dulu. Pun demikian, ketika memandikan jenazah atau memandikan mayit, ada kesunahan mewudukan sebelum dimandikannya. Wa ayyudlika lan yenta ngosoki sapa mayit. Wa ayyudlika lan yenta ngosoki sapa mayit badanahu ing badane mayit. Wa ayyudlika lan yenta ngosoki sapa ghasil. Wa ayyudlika lan yenta ngosoki sapa ghasil, sapa petugas yang memandikan, orang yang memandikan, baik petugas ataupun keluarganya. Wa ayyudlika lan yenta ngosoki sapa ghasil badanahu ing badane mayit. Digosok-gosok bisidri dengan daun bidara. Bisidri dengan daun bidara. Di samping menghilangkan kotoran-kotoran terlebih dahulu, kemaluannya diguyur, dihilangkan kotorannya. Kotoran-kotoran yang terdapat pada hidung, pada telinga juga harus dihilangkan, kemudian diwudukan. Pun dalam hal memandikan mayit itu ada dalam hal memandikan mayit itu dianjurkan untuk menggosok jenazah, badannya jenazah digosok dengan daun bidara. Wa nahwihi, dan misalnya di sini jelaskan kasobunin, sebagaimana sabun misalkan, ya,
Zaman sekarang dengan sabun ini digosokin ya, supaya kotoran-kotorannya itu hilang pada badannya si mayit. Wa ayyu sabbalan yenta diguyuraken opo alma'u, wa ayyu sabbalan yenta diguyuraken opo alma'u banyu, wa ayyu sabbalan yenta diguyuraken opo alma'u banyu, ma'u banyu alaihi ingatase mayit diguyuraken jumlahnya berapa kali? Telatan kelawan ping telatan kelawan ping minimal 3 kali kesunahannya. Nah, di antara kesempurnaan memandikan mayit adalah mengguyurkan air, sebanyak tiga kali. Sebanyak 3 kali. Kurang, setelah 3 kali kok masih kurang, kayaknya masih belum bersih. Terus dalam hitungan genap, maka sunnah ditambahi lagi supaya hitungannya ganjil. Baik jamaah pondok kita yang dimuliakan oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Setelah nanti ditutup, mangga barangkali ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.